Halo, jumpa lagi Sobat Uni Kitchen semuanya. Salam sehat dan sejahtera. Kalian pasti sudah tahu, asinan ala Korea adalah kimchi. Dulu saya pernah satu kali membeli, tapi rasanya tidak enak dan sejak itu saya tidak akan pernah memakannya lagi. Tapi kali ini saya penasaran, bagaimana kalau membuat kimchi sendiri? Mungkin itu akan sesuai dengan selera kita. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan rasanya yang pasti sangat lezat, simak videonya hingga selesai ya. Bahan pertama yang digunakan yaitu sawi. Di sini saya menggunakan 2 buah sawi putih. Ini kurang lebih beratnya sekitar 3 kilo ya. Jadi kalian bisa memilih sawi yang benar-benar baik kualitasnya. Kemudian saya bagi 2 dengan cara membelah di bagian ujungnya. Jadi tidak membelah dengan pisau ya, jadi hanya ujungnya saja, lalu ditarik kanan dan kiri dengan tangan seperti ini. Setelah itu ini terbagi 2, akan saya potong lagi dan ditarik kembali. Dan saya lakukan semuanya sampai selesai. Jika semuanya sudah terbelah dengan rata, lalu cuci hingga bersih dengan air mengalir ya. Setiap helainya harus dibuka satu persatu agar yakin di dalamnya tidak akan tersisa kotoran ataupun binatang-binatang kecil. Kemudian, siapkan 75 gram garam. Untuk kalian ketahui, dalam pembuatan kimchi ini, kita harus menggunakan semua peralatan dengan bersih dan steril agar hasilnya nanti tidak gagal. Nah, di sini saya sudah memasak airnya, tidak mendidih tapi hangat kuku. Gunakan 1 liter dan kita campurkan dengan garam. Setelah garamnya tercampur dengan rata dan sudah bening, lalu bisa digunakan untuk mencuci kembali sawi dengan air garam ini. Ya, satu persatu kita celupkan dan setelah itu kita tiriskan hingga air garamnya menetes. Setelah kita biarkan sawinya menetes, kita persiapkan lagi 150 gram garam. Lalu kita lumuri setiap helai sawi putihnya dengan garam satu persatu hingga rata ya. Nah, ini fungsinya untuk memarinate.
Setelah semua selesai dilumuri dengan garam, kemudian kita tutup rapat dan kita biarkan kurang lebih sekitar 7 atau 8 jam. Setelah sekitar 8 jam dimarinate, kita bisa cek dengan mematahkan setiap batangnya. Jika tidak patah, tandanya bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi sebelumnya kita harus cuci terlebih dahulu sawi-sawi ini beberapa kali dengan air bersih dan terakhir dengan air matang supaya rasa asin garamnya itu hilang. Nah, selanjutnya yang dipersiapkan yaitu setengah butir bawang bombay, 6-7 siung bawang putih, dan 1 buah apel besar. Untuk apel, pilihan lainnya kalian bisa menggantikannya dengan buah pir. Dan ketiga bahan ini akan saya blender. Kemudian bahan-bahan lain yang harus dipersiapkan yaitu rumput laut kering atau wakame. Nah, kebetulan di sini saya tidak mendapatkan rumput laut yang lembaran. Jadi tidak masalah karena rasanya pun sama dan saya gunakan sebanyak 250 gram. Selanjutnya 4 buah jamur shiitake. Nah, untuk bahan-bahan semua ini, jika kalian merasa kesulitan, nanti akan saya cantumkan linknya di description. Lalu ada madu. Untuk madu ini kalian bisa gunakan merek apapun. Selanjutnya kecap ikan teri Korea. Nah, ini saya gunakan yang anchovy sauce berwarna biru. Tapi jika kalian ingin menggunakan kecap ikan biasa, nggak masalah. Hanya rasanya akan sedikit berbeda ya. Kemudian ada gochugaru, yaitu bubuk cabai kering. Nah, ini saya menggunakan hanya 100 gram saja karena tidak ingin terlalu pedas. Selanjutnya 1 buah lobak besar, ini saya gunakan sesuai dengan porsi yang akan digunakan ya. Lalu 8 batang daun bawang dan keduanya akan saya potong nanti sesuai bentuk. Kemudian untuk wakame dan juga jamur shiitake-nya akan saya rebus terlebih dahulu dengan air sebanyak 750 ml. Nah, setelah 15 menit, lalu disaring dan diambil airnya saja ya. Untuk sisa rebusan wakame dan jamur shiitake-nya bisa kalian simpan dan bisa kalian masak. Kemudian gunakan 3 sendok makan tepung terigu. Di sini saya gunakan sedikit air untuk mengaduknya supaya tercampur rata dan tidak menggerindil. Kemudian campurkan ke dalam air kaldu yang tadi dimasak dengan api kecil hingga sampai mengental. Setelah mengental dan benar-benar tercampur rata, matikan kompornya dan biarkan dingin. Lalu kembali ke 3 bahan yaitu apel, bawang putih, dan bawang bombay. Ini akan saya blender terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya setelah di blender. Kemudian ditambahkan 150 ml kecap ikan teri. Dan 2 sendok makan madu. Lalu 100 gram gochugaru bubuk cabai dan aduk hingga rata. Selanjutnya, campurkan kurang lebih 500 ml air kaldu yang tadi dibuat. Jangan lupa tambahkan 2 sendok makan gula putih. Jika kalian suka lebih manis, bisa ditambahkan lebih ya. Nah, tahap
terakhir dalam pembuatan bumbu ini, yaitu masukkan potongan lobak. Ini saya potong seperti batang korek api ya. Lalu masukkan juga potongan daun bawangnya. Dan aduk terus hingga benar-benar tercampur dengan rata. Nah, inilah di tahap terakhir, siap untuk melumuri setiap helai daun sawi putihnya. Nah, setelah semuanya terlumuri, lalu disimpan ke dalam wadah yang bersih dan tertutup. Lalu kita fermentasikan kurang lebih sekitar 2 hari. Nah, setelah 2 hari difermentasikan, sekarang saya buka dan saya lihat bagaimana hasilnya. Cara saya untuk mengetesnya adalah saya gunakan sendok, lalu saya tekan-tekan, akan keluar gelembung-gelembung udara. Nah, itu tandanya fermentasinya itu berhasil. Lalu tekan terus semua hingga udara yang di dalamnya keluar. Selanjutnya, di dalam satu besar kontainer ini, saya sudah membaginya menjadi 3 kontainer yang kecil-kecil. Kenapa saya harus bagi-bagi? Karena mempermudah saya ketika saya ingin makan kimchinya. Jadi, tidak tercampur di dalam satu wadah yang besar. Dalam proses pembuatan kimchi ini, hal yang harus diperhatikan adalah kebersihan, baik dari kualitas bahan yang digunakan dan juga barang-barang atau alat yang digunakan harus bersih dan juga steril, karena kita akan memakan kimchi ini mentah-mentah. Jadi, supaya kita tidak sakit perut ketika makan kimchi ini, harus diperhatikan benar-benar higienisnya ya. Setelah kontainernya tertutup rapat, lalu simpan di dalam kulkas. Nah, kimchi ini bisa bertahan di dalam kulkas sampai berbulan-bulan. Nah, inilah kimchi Korea ala Unique Kitchen, siap untuk dicoba. Dari proses pembuatan yang cukup panjang dan penuh kesabaran, saya benar-benar senang dan puas karena rasa yang dihasilkan sesuai dengan selera saya. Nah, jika kalian suka dengan resepnya, silakan dicoba. Karena kimchi ini benar-benar segar dan juga enak. Jadi ketika pembuatan, kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen karena akan ada video-video selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.